Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'ida wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak bihadha al-makan al-sharif la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan, para tuan-tuan guru kita, para muallim kita, para kiai kita, para ustadz kita, begitu juga seluruh para habaib kita yang hadir bersama kita di masjid ini, dan teristimewanya untuk segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Saudara, teristimewanya adalah segenap DKM pengurus daripada Masjid Baitur Rahim. Saudara, mudah-mudahan semua tuan-tuan guru, para ustadz, para kiai, dan seluruh pengurus masjid ini beserta segenap panitia dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, sebagaimana sama kita ketahui, saudara, bahwa pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita malam ini bahagia, gembira merayakan peringatan Maulid Nabi. Setidaknya itu menunjukkan bahwa kita mencintai beliau, bahwa kita menyayangi beliau, dan semoga beliau juga senantiasa mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, bicara tentang cinta, khususnya cinta kepada Allah dan Rasulnya, saya mau ingatkan diri saya dan semua umat Islam yang ada di tempat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita melalui firman-Nya yang sering kita dengar saat peringatan Maulid semacam ini, di mana wallahu subhanahu wa ta'ala qal qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Ayat ini indah, saudara. Allah menyatakan qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada kau punya umat. Ini perintah Allah. Allah memerintahkan Nabi, katakan kepada umatmu. Apa yang harus dikatakan? Katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian, hei umat Islam, sungguh-sungguh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi. Jadi ini yang perintahkan Allah. Katakan ya Muhammad kepada kau punya umat, hei umat Islam, jika antum semua betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Nah kalau sudah ikut Nabi, yuhibbukumullah, janji dari Allah, saudara. Artinya kalau sudah ikut Nabi, niscaya pasti kamu sekalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah artinya apa, saudara? Melalui ayat ini ada 2 poin penting pelajaran buat kita. Yang pertama,
kalau kamu betul cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Yang kedua, kalau kamu ikuti Nabi, Allah pasti cinta kamu. Berarti dalam ayat ini, saudara, kita mendapatkan keterangan yang sangat jelas bahwa ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi, mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW merupakan syarat mutlak bukti kalau kita cinta kepada Allah. Omong kosong kita cinta kepada Allah kalau kita tidak ikut Nabi, saudara. Dan pada saat yang sama, sekaligus dia merupakan syarat mutlak, saudara. Ikut Nabi syarat mutlak untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syarat untuk bukti kita cinta kepada Allah dan untuk Allah mencintai kita, saudara. Nah, jadi jangan ngaku cinta kepada Allah kalau tidak ikut Nabi. Dan jangan mimpi dicintai Allah kalau tidak ikut Nabi. Berarti ikut Nabi itu, saudara, merupakan syarat mutlak yang harus kita penuhi. Ngaku cinta kepada Allah, ikut Nabi dong. Mau dicintai Allah, ya ikut Nabi dong. Bagaimana, saudara? Kita ngaku cinta kepada Allah, tapi kita nggak mau ikut Nabi. Jadi Islam ini simpel, saudara. Simpel Islam ini, ikuti saja kita punya Nabi. Dan mengikuti Nabi itu, taat kepada Nabi itu sifatnya mutlak. Tanpa syarat, saudara. Artinya apa saja yang diperintahkan oleh Nabi kerjain. Apa saja yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul memberikan kepada kamu, ajarkan kepada kamu, fakhuzuhu, ambil, kerjakan, amalkan. Dan apa-apa yang Rasulullah larang, fantahu, stop, berhenti, jangan dikerjain. Nah, jadi singkat, saudara. Dan dahsyatnya lagi apa, saudara? Allah nyatakan dalam ayat yang lain lagi, mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada Allah. Artinya apa? Taat kepada Rasulullah disamakan dengan taat kepada Allah. Itu bukti, saudara. Kalau Nabi itu, kenapa kok kita mutlak taatnya kepada Nabi? Karena Nabi maksum. Nabi dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah daripada segala kesalahan, segala kemunkaran, segala kemaksiatan, saudara. Dan gak sampai di situ. Kalau Nabi dikatakan tadi oleh Allah, barang siapa yang taat kepada Nabi, berarti dia taat kepada Allah, saudara. Sekaligus ini merupakan dalil, bukti kalau kita punya Nabi, manusia yang sempurna. Oh, kalau Nabi gak sempurna, saudara, mana ada taat kepadanya sama dengan taat kepada Allah, saudara. Allah jamin taat kepada Nabi sama dengan taat kepada Allah. Ini jaminan Allah. Maka itu tancapkan dalam diri kita, saudara, bahwa Nabi kita sempurna. Nah, apa pentingnya menancapkan ini dalam hati? Kalau kita udah yakin Nabi sempurna, insya Allah kita nggak ragu-ragu lagi untuk menjalankan semua syariat Nabi, saudara. Jalanin aja udah. Islam simpel. Kita mau selamat dunia akhirat, mau dicintai Allah, betul kita cinta kepada Allah, ikutilah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara, Nabi mengajarkan kepada kita, saudara, ada dua prinsip yang gak boleh kita lupa tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ingat kalau Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, pemilik alam semesta, saudara. Yang namanya pemilik tentunya paling berhak dong untuk membuat aturan. Pemilik, saudara. Jangan coba-coba yang bukan pemilik mau coba-coba ikut campur dalam aturannya, saudara. Yang kedua, ingat
Kalau Allah itu adalah Al-Khaliq, pencipta. Pencipta alam semesta dan pencipta manusia. Yang namanya pencipta, tentunya dia yang paling tahu tentang yang diciptakannya, saudara. Nah, karena dia yang paling tahu, dia yang paling berhak untuk membuat buku petunjuknya, saudara. Nah, jangan lupa, saudara, dua itu aja lah. Allah Rabbul Alamin, Allah pemilik alam semesta, betul. Allah, saudara, Khalik, Maha Pencipta. Allah yang menciptakan kita semua, betul. Sekarang saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Siapa Maha Pencipta? Siapa Maha Pemilik? Siapa Rabbul Alamin? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, kalau Allah adalah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, kita jangan jadi pesaing. Allah menciptakan manusia, Allah paling tahu bagaimana sifat manusia, bagaimana karakter manusia, bagaimana biologisnya, saudara, bagaimana jasmaninya, bagaimana rohaninya. Allah Maha tahu kok. Sifat setiap suku di dunia Allah Maha tahu. Setiap bangsa di dunia Allah Maha tahu. Kok Allah Maha tahu? Allah yang ciptain kok. Allah paling tahu, saudara. Makanya Allah buat aturan untuk kita semua yang dituangkan di dalam kitab sucinya, saudara, sebagai buku petunjuk buat kita. Allah ciptakan kita, saudara, Allah turunkan yaitu kitab sucinya lewat Nabi untuk menjadi pedoman hidup kita semua. Betul? Betul? Allah tahu, oh ini manusia begini nih, bagaimana supaya hidupnya rapi. Nah, Allah kasih petunjuk, saudara. Jangan mencuri ya, jangan berzinah ya, jangan mencaci maki orang, nah, jangan membunuh, jangan korupsi. Allah kasih tahu, saudara. Kenapa Allah kasih tahu? Supaya hidup kita ini sejuk, damai, aman, sentosa, adil, sejahtera. Betul? Betul? Tapi manusia sombong. Allah punya aturan, ada yang bilang kadaluarsa, ada yang bilang tidak relevan, ada yang bilang melanggar hak asasi manusia, ada yang bilang udah nggak modern lagi. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dia pikir dirinya lebih hebat, saudara. Sok tahu. Saya mau kasih perumpamaan yang simpel, saudara. Kita beli TV. Tahu TV? Televisi. Kita beli televisi merek Samsung. Baru kita beli dari toko. Saudara, ada buku petunjuknya gak? Dari mana tuh buku petunjuk? Dari pabrik. Kenapa pabriknya yang buat? Karena pabriknya yang ciptakan. Pabriknya tahu bagaimana cara mengoperasikan TV ini. Bagaimana kalau ada gangguan untuk mengatasinya. Pabriknya tahu, saudara. Oh, begini cara nyetelnya. Oh, begini kalau suaranya mau bagus. Oh, begini kalau gambarnya mau bersih. Oh, begini dan begitu dan seterusnya. Oh, kalau ada gangguan ini coba lihat yang ini. Kalau ada gangguan itu bawa saja ke dealernya dan seterusnya, saudara. Sekali waktu kita pasang tuh TV udah bagus, saudara. Lagi ada kerusakan, gambar nggak bagus. Kita mau betulin, ambil buku TV juga merek Sanyo. Saya mau tanya, bisa gak? Bisa gak? Kan sama-sama TV. Nyambung gak tuh? Kalau nggak meleduk lu punya TV. Ya kalau TV Samsung, saudara, kita minta petunjuk dari yang buat. Karena yang buat lebih tahu. Betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, manusia ada yang buat gak? Ada yang menciptakan gak? Siapa? Siapa? Takbir. Allah kasih buku petunjuk Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bagus tidak? Bagus tidak? Dirobah sama anggota DPR. Iya.
Anggota DPR sok tahu. Ini bukan negara Islam. Wow. Ini kan negara berdiri dari semua agama. Jadi kita mesti bikin hukum yang sesuai dengan semua agama. Saya mau tanya, ini manusia semua agama ciptaan siapa? Orang Islam ciptaan siapa? Orang Kristen ciptaan siapa? Orang Buddha ciptaan siapa? Allah yang Maha Tahu untuk meletakkan hukum untuk seluruh umat manusia apapun agamanya. Pakai so tahu saudara. Udah gitu dia bilang enggak, kita kan demokrasi, pret. Alasan demokrasi, saudara, demokrasi itu banyak mengadopsi ajaran Islam. Demokrasi itu lahirnya belakangan saudara. Setelah revolusi sosial dan kebudayaan di Prancis. Zaman Napoleon Bonaparte. Saudara, ada G.G. Rousseau yang meletakkan trias politika dan lain sebagainya saudara. Saudara, baru kemarin Islam lebih dari 1400 tahun yang lalu saudara. Ada yang bilang, tapi Habib, demokrasi itu menjunjung tinggi keadilan. Islam yang mengajarkan pertama kali soal keadilan, betul? Betul. Jadi kalau demokrasi mengambil asas keadilan dari Islam diambil. Tapi demokrasi itu menghargai perbedaan pendapat. Baca Quran. Saudara, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk bisa menghargai perbedaan pendapat? Dia ngambil dari Islam kok. Saudara, banyak ajaran Islam diambil dalam konteks demokrasi. Mestinya kita bangga dengan Islamnya, bukan demokrasinya. Betul? Ngomong lagu, tapi Habib, dalam demokrasi itu ada musyawarah, pret. Musyawarah. Musyawarah itu ajaran Islam. Salah satu surat dalam Al-Quran namanya surat Asy-Syura. Surat musyawarah, saudara. Bahkan musyawarah, perintah Allah kepada nabinya, bagaimana memimpin umat, wasyawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah. Enggak sampai di situ. Bahkan musyawarah, saudara, identitas orang yang beriman. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum. Urusannya orang beriman, syura bainahum, musyawarah di antara mereka. Jadi musyawarah bukan ajaran demokrasi. Nah, kenapa saya katakan tadi pret? Demokrasi musyawarahnya bohong-bohongan. Loh kok bisa, Beb? Nah kan demokrasi kan yang penting suara terbanyak dia yang menang. Saudara, DPR rapat. Bagaimana nih soal LGBT? Laki melaki boleh kawin enggak? Musyawarah. Yang Islam bilang haram, enggak boleh. Yang doyan boleh. Ada yang doyan nggak? Ada yang doyan nggak? Yang doyan boleh berdebat. Nah, ini demokrasi nih di negeri kita. Karena berdebat tidak ada kata sepakat, voting. Begitu di voting menang yang banyak dia. Loh kok begitu? Ya jangan-jangan memang anggota banyak doyan juga. Gawat tidak? Gawat tidak? Dibuat undang-undang. Bunyinya, saudara, bunyinya laki boleh kawin sama laki. Perempuan boleh kawin sama perempuan. Kita protes. Ini kenapa begini? Apa dijawab? Suara terbanyak. Hasil musyawarah. Pala lu bomenyan. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, musyawarah itu ajaran Islam. Dalam Islam, musyawarah enggak boleh sepakat dalam maksiat. Musyawarah enggak boleh menghasilkan putusan yang munkar. Musyawarah hasilnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Betul? Takbir. Tapi kalau ternyata hasil rapat DPR bertentangan dengan Quran Sunnah, itu musyawarah bukan? Musyawarah bukan? Bukan musyawarah, itu namanya pret. Kira-kira jelas gak? Paham? Udah segitu dulu gue ceramah ya. Udah capek.
Dipaksa-paksa nih Ustadz Ahmad Syarifuddin nih. Lanjut. Lanjut. Udah capek. Enggak, mumpung ceramah masih gigi 1 daripada gigi 3 gua di penjara lagi. Lu ketawa lu jelek banget lu. Tapi enggak apa-apa, itu ketawa bahagia. Alhamdulillah. Orang kalau ketawa bahagia itu bisa sehat dia. Alhamdulillah. Nah, jadi saudara begitu beda demokrasi musyawarah. Dalam demokrasi one man one vote. Lu paham nggak? Lu nggak paham? Ya begini nih ruginya kalau ceramah di kampung. Orang Betawi bukan udah pada belajar bahasa Inggris. Lu paham nggak? One, 1. Man, orang. One lagi, 1. Vote, suara. 1 orang, 1 suara. Demokrasi begitu kan? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, ulama dalam demokrasi suaranya berapa nilainya? 1. Pelacur? Lah masa ulama disamain sama pelacur? Kurang ajar saudara. Jujur saya mau tanya, one man one vote saudara. Ulama suaranya 1, pelacur suaranya 1 saudara. Apa mesti begitu? Enggak bisa. Mana ada orang ulama yang punya ilmu mau disamain sama ahli maksiat. Dalam demokrasi 1 orang 1 suara berarti suara presiden sama dengan suara preman. Rasain lo. Jangan marah. Habib menghina presiden. Enggak menghina presiden. Demokrasi yang menghina presiden. Bukan saya saudara. Justru saya menginginkan suara presiden jauh di atas suara preman. Betul? Suara ulama jauh di atas suara pelacur. Betul? Takbir. Udah paham kan? Makanya lu jangan jadi budak demokrasi. Sekarang demokrasi jadi demokrasi. Lu paham crazy? Oh hebat juga lu bahasa Inggris. Nah jadi saudara, demokrasi banyak ajaran-ajarannya yang bagus. Kenapa bagus? Karena memang diambil dari ajaran Islam. Nah demokrasi yang diambil dari ajaran Islam kita pertahankan. Tapi demokrasi yang diambil bukan dari ajaran Islam, jangan kita pertahankan. Saudara, mari kita lihat. Dalam penanganan pencurian. Dalam Islam simpel. Pokoknya kalau mencuri, kalau dalam mazhab Syafi'i ini nisabnya rubu dinar. 1/4 dinar, saudara. Sekarang 1 dinar cuma sekitar 5 juta, saudara. 1/4 dinar cuma 1,25 juta, saudara. Jadi kalau ada orang mencuri mencapai nisab, katakan dia mencuri 2 juta, apalagi 5 juta 1 dinar, saudara, potong tangannya. Simpel Islam, saudara. Simpel. Loh kenapa mesti dipotong? 1 pencuri dipotong, 1 negeri nggak bakal berani untuk mencuri lagi, saudara. Betul? Betul? Oh mikir mau nyolong, tangan gue buntung besoknya jadi dah. Takut saudara, ada efek jerah. Enggak, hukum Islam terlalu kejam. Ya, masa tangan dipotong, itu enggak sesuai dengan hak asasi manusia. Ya lu ngomong member. Saudara sekarang mari kita lihat. Saudara, apa tuh yang diatur oleh dalam KUHP kita saudara? Pencuri, cuma di penjara. Penjara setahun 2 tahun keluar, nyolong lagi saudara. Bahkan nyolongnya lebih gede. Kenapa? Begitu masuk penjara ada guru besar pencurian di dalam. Dia belajar lagi. Awal nyopet masuk penjara, keluar nyolong. Begitu masuk penjara lagi, keluar saudara jadi rampok. Begitu masuk lagi penjara, keluar jadi begal saudara. Naik pangkat terus. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Tapi kalau mencuri potong tangannya, selesai gak? Selesai sudah. Sekarang baru pada kalang kabut. Nah, kenapa? Karena sekarang korupsi udah gak bisa dikendalikan. Indonesia sekarang darurat korupsi. Udah gak bisa dikendalikan saudara. Sekarang baru pada ribut. Wah ini mesti diatasi, hukumannya mesti tegas. Miskinkan saja dia, rampas asetnya. Kalau perlu penjara lebih lama, pala lu bau menyan. Islam udah ngasih tahu dari dulu, potong tangannya. Dipotong 1,
nggak berani lagi dia mencuri, betul? Tapi kalau penjara, saudara, apa yang terjadi? Habis dia mencuri kecil jadi mencuri besar. Bahkan sekarang yang korupsi triliunan. Lu orang Mampang tahu triliunan gak lu? Pernah lihat? Jawab yang jujur, pernah lihat gak triliunan? Bener. Kesian banget loh. Jujur, saya mau tanya, jawab yang jujur. Pernah lihat duit triliunan? Pernah. Betul. Sama. Gue juga gak pernah lihat, saudara. Nah bayangin triliunan. Saya kan udah sering teriak di atas mimbar, saudara. Dulu zaman Orde Baru, saudara, ada korupsi, bukan gak ada. Ada, cuman korupsinya masih di kolong meja. Kenapa? Masih ada malu. Sehingga korupsinya masih kira-kira, saudara. Nah karena korupsinya masih kira-kira, di kolong meja pembangunan jalan, listrik jalan, pajak tetap kecil, saudara. Begitu masuk reformasi 98, kita pikir mungkin bagus di negeri. Korupsi diberantas, jadi repot nasi. Reformasi jadi repot nasi, saudara. Kenapa? Karena mencurinya naik pangkat. Yang tadinya nyolong korupsi di kolong meja, sekarang naik di atas meja, saudara. Gawat tidak? Gawat tidak? 10 tahun kemarin di zaman presiden siapa itu yang kemarin? Bus, lu jangan sebut nama. Jangan, tapi yang lu sebut benar. Saudara, begitu masuk 10 tahun kemarin, tahu yang terjadi, saudara? Korupsinya sama meja-mejanya dibawa lari. Kacau tidak? Jawab yang jujur, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, saya ditanya, Habib, jadi menurut saran Habib bagaimana nih? Koruptor nih supaya berkurang. Apa Habib setuju dengan undang-undang perampasan aset? Koruptor dimiskinkan, di penjara lebih lama. Saya bilang jangan. Kalau korupsinya sampai triliunan, potong kepala aja. Potong kepala. Hukum mati. Saya ditanya, Habib, masa Ustadz ngomongnya begitu? Begitu potong kepala, serem banget, Beb. Emang Habib punya dalil? Lu mau dalil gak? Mau dalil gak? Dalilnya logika aja lah yang ringan, saudara. Mencuri 5 juta, dipotong tangan. Betul? Mencuri 5 juta, yang nyolong pakai apa itu? Nyolong 5 juta pakai apa? Pakai apa? Pakai mulut, pakai tangan? Pakai tangan. Makanya yang dipotong, nyolongnya 1 triliun, pakai apa? Korupsi 1 triliun, pakai apa? Otak di mana? Potong kepalanya. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Jadi ini negara sudah darurat korupsi. Yang kesian yang sekarang menjadi presiden nih. Kesian, saudara. Lo kenapa Beb kesian? 10 tahun. Kemarin dia pesta sama utang. Pesta sama korupsi, saudara. Luar biasa, besar-besaran. Nah begitu dia berhenti, saudara, banyak piring kotor, gelas kotor, sendok kotor, kursi kotor, semua serba kotor, saudara. Yang nyuci, ya yang baru sekarang. Ya kesian gak? Kesian gak? Untung gak stres tuh presiden. Nah bayang ditinggalin utang. Saudara, kalau di total itu utang, saudara, yang negeri, yang swasta, dan lain sebagainya, hampir mencapai 20.000 triliun. Dari mana tuh duit, saudara? Nah makanya begitu semua bangkrut, utang banyak. Nah dari mana cari duit? Rakyat dicekek. Pajak, betul. Dikit-dikit pajak, semua kena pajak. Cuman buang angin yang belum kena pajak. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saudara, yuk saya ajak. Mari kita kembali kepada hukum Allah. Kembali kepada hukum Allah. Tunduk kepada hukum Allah. Jadi jangan sombong, jangan. Allah yang menciptakan kita, Allah tahulah hukum apa yang cocok buat kita, saudara. Lagi pula kan Allah pemilik kita. Yang namanya pemilik paling berhak dong bikin aturan. Saya mau tanya nih. Anda kerja di sebuah perusahaan.
yang punya perusahaan, bos, pemilik, bikin aturan. Kerja mulai jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Ente pegawai, mau bikin aturan sendiri? Enggak, gue mau datang jam 11 aja. Gue mau pulang jam 12. Boleh enggak? Boleh enggak? Dipecat enggak? Loh kenapa? Saudara, Anda bukan pemilik. Anda enggak berhak ngatur, saudara. Yang punya perusahaan, yang punya pabrik, dia yang gaji Anda, dia pemiliknya, dia yang berhak untuk bikin aturan. Betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, pabrik punya dia, saya mau tanya, ini alam semesta milik siapa? Milik siapa? Milik siapa? Siapa maha agung? Siapa maha besar? Siapa maha pencipta? Siapa maha pemilik? Takbir. Allah yang memiliki kita itulah yang memiliki alam semesta, yang menjamin rezeki kita. Saudara, dialah yang paling berhak membuat aturan, bukan kita. Betul? Betul? Mau sok-sokan diganti, saudara. Sok pinter, sok lebih hebat dari Allah. Hukum Allah mau diubah-ubah. Saudara, saudara, kita ini ciptaan Allah. Betul? Allah paling tahu kebutuhan kita, betul? Dan Allah paling tahu kesulitan kita, betul? Nah, Allah itulah yang membuat aturan. Nah, kalau manusia ini hidupnya mau bagus, ini aturannya. Harus begini, harus begitu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Kalau kita ikuti, kita akan bahagia dunia akhirat. Betul? Betul? Ini manusia nih saudara yang diciptakan Allah. Ini lebih daripada ciptaan manusia. Manusia bikin mobil, bikin pesawat, nggak ada apa-apanya saudara. Allah menciptakan manusia saudara. Masya Allah lihat. Lihat kita punya diri saudara. Nggak ada manusia mampu menciptakan seperti ciptaan Allah yang Allah menciptakan manusia saudara. Luar biasa. Nah sekarang saya mau tanya. Kalau ada pilot mengendarakan pesawat supersonik yang paling canggih di dunia, paling hebat. Begitu terbang, saudara, ada gangguan di udara. Buka lagi, cari buku petunjuk. Begitu lihat, buku petunjuk dari pabrik beca. Saya mau tanya, nasibnya bagaimana tuh? Nasibnya bagaimana? Nyungsep tuh kapal, betul? Betul? Nah ini manusia lebih hebat dari pesawat supersonik, saudara. Allah kasih buku petunjuk, ikuti. Kita mau ganti sama KUHP, undang-undang ini, undang-undang itu, saudara. Mau diganti, itu sama juga pesawat supersonik terbang pakai buku petunjuk dari pabrik BK. Nyungsap. Betul? Betul? Jadi kalau hidup kita nggak mau nyungsep, ikuti aturan Allah. Begitu saya mau tanya semua, siap ikut aturan Allah dan Rasulnya? Siap ikut Allah dan Rasulnya? Siap terapkan hukum Allah? Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah saudara. Nah makanya dalam kesempatan ini saudara, dalam peringatan maulid kali ini, itu yang saya ingin ingatkan tadi saudara. Yuk kita memperingati maulid, tentu kita ingin membuktikan cinta kita kepada Nabi. Tapi jangan lupa, cinta kepada Nabi bukan hanya dengan memperingati maulid. Cinta kepada Nabi bukan hanya dengan memperbanyak sholawat. Cinta kepada Nabi yang hakiki sejati adalah ikuti ajarannya. Ittiba'un Nabi. Dan ingat, kalau ittiba'un Nabi sekaligus itu bukti kita cinta kepada Allah. Sekaligus itu juga merupakan syarat agar kita dicintai Allah. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka itu saya mau tanya nih semua saya mau tanya, siap ikut Nabi, siap ikut Rasulullah, siap terapkan hukum Allah? Takbir. Sallu ala nabi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah jadi jujur saudara, tadi kita menyinggung sedikit soal korupsi. Korupsi bahaya tidak? Bahaya tidak? Pak, Bu, kalau orang mencuri kambing,
Saudara, itu yang rugi cuma yang punya kambing. Tapi kalau orang sudah korupsi, apalagi korupsinya triliunan, saudara, ratusan pabrik bisa tutup. Kalau ratusan pabrik bisa tutup, berapa juta orang di PHK. Nah, orang kalau sudah di PHK nyari kerja susah, saudara, iman kurang. Berapa banyak yang berubah jadi begal, berapa banyak yang jadi rampok. Bahkan ada juga saudara jadi rampok nggak berani, begal nggak berani, iman nggak ada, dia jual istrinya, dia jual anaknya, saudara. Kejadian, fakta di mana-mana, saudara. Ini gara-gara korupsi. Korupsi itu jahat, saudara. Jahat. Korupsi itu bisa bikin ambruk negara, saudara. Dulu Pak Harto, saudara, dengan segala kekurangannya, beliau berpikir bagaimana membiayai negara. Ini negara besar, jutaan penduduknya, bagaimana supaya ini negara bisa hidup. Beliau bangun BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Di daerah-daerah ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Bukan satu dibangun, ratusan. Ada BUMN, saudara, yang mengurus perkebunan, yang mengurus pertanian, yang mengurus listrik, yang mengurus air, yang mengurus pelayaran, yang mengurus penerbangan, yang mengurus perbankan, yang mengurus asuransi, yang mengurus pensiunan, saudara. Macam-macam BUMN. Dan menariknya, di zaman Pak Harto, dari mulai beliau dirikan sampai beliau lengser, nggak ada BUMN yang rugi, saudara. Apalagi bangkrut, nggak ada. Semua maju. Disuruh bekerja, cari duit. Begitu dapat duit, itulah buat bangun negara. Bayar pegawai negeri, bayar TNI, bayar Polri, bikin rumah sakit, bikin klinik, bikin puskesmas, bikin sekolah, bikin jalan masuk ke desa-desa, bikin listrik masuk ke kampung-kampung, saudara. Ada korupsi, bukan nggak ada. Tapi BUMN itu tetap mengais untung untuk membiayai negara. Kok bisa? Kita periksa kenapa bisa begitu. Ternyata di zaman Pak Harto itu untuk jadi komisaris BUMN ada fit and proper test. Ada fit and proper test. Diperiksa dulu, saudara. Oh, kamu jadi komisaris di bidang apa? Di pelistrikan. Ditanya dulu apa ilmumu tentang listrik. Bagaimana ilmu tentang pendistribusiannya? Ada, saudara. Lulus bagaimana pendidikannya? Ditanya, diperiksa, saudara. Nah, sudah diperiksa, fit and proper test, lulus, baru boleh jadi komisaris, saudara. Pantas BUMN-nya makmur. Karena BUMN makmur, pajaknya sedikit. Tanya orang-orang tua kita, dulu kan pajak cuma ireda, ipeda. Setahun harganya cuma sebatang rokok, saudara. Murah. Loh kok bisa murah? Karena BUMN-nya makmur. Tahu-tahu 10 tahun kemarin. Lu tahu kan zaman siapa kan? Udah, lu jangan nyebut. Saudara, apa yang terjadi, saudara? 10 tahun, saudara, hampir semua BUMN bangkrut. Bukan lagi rugi, bangkrut. Kita kaget kok bisa bangkrut, saudara. Ada apa bangkrut, saudara? Ternyata, saudara, fit and proper test untuk jadi komisaris BUMN nggak ada lagi. Si presiden, oh ini berjasa jadi tim sukses, kamu jadi komisaris Garuda ya. Oh ini buzzer berjasa, muji-muji saya di medsos. Ya udah, kamu ini jadi komisaris ya di Pelni. Kamu jadi komisaris di ini dan itu, saudara. Jadi buzzer, tim sukses, saudara. Bahkan banyak yang SD juga nggak lulus. Orang-orang blow on, goblok, ditaruh jadi komisaris. Bahkan ada, saudara, dulu ada gubernur di Jakarta yang kita jeblosin ke penjara. Ingat gak lo? Ingat, lu jangan sebut nama. Ingat, gara-gara menghina Al-Quran. Berapa tahun di penjara? 2 tahun di penjara karena penodaan agama.
Begitu keluar, ame presiden diangkat jadi komisaris utama Pertamina. Gaji pokok per bulan 325 juta. Ditambah tunjangan lebih dari 1 miliar. Kurang ajar. Pantas saja Pertamina bangkrut. Kira-kira jelas gak sebab bangkrutnya? Jelas gak? Pantas pada bangkrut. Kan Nabi udah kasih tahu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantatiris sa'ah. Kalau suatu urusan sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan pakarnya, fantatiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Ya pantas saja pada hancur, saudara. Kita lihat orang model saudara, ada tuh siapa tuh namanya, Abu Gidat. Orang model-model begitu diangkat jadi komisaris. Apa saudara? Apa keahliannya? Apa kepakarannya? Kacau ini negeri saudara. Ada lagi saudara. Nama orang siapa? Prester apa siapa itu? Saudara. Dari 6 tahun yang lalu udah vonis, udah ingkrah. Vonis penjara 1,5 tahun. Nggak ditangkap-tangkap sampai sekarang. Sampai dia bisa tampil di TV. Bisa berdebat. Bisa wawancara, bisa keluar masuk istana. Kurang ajar. Kita protes ke kejaksaan. Apa kejaksaan bilang? Iya kesian dia lagi sakit. Ya gue lagi sakit lu tangkap. Betul. Betul. Kita lagi sakit kena COVID lu tangkap. Ada lagi bilang saudara. Ya bukan apa-apa. Dia kan lagi PK. Nah, kita tunggu sampai PK-nya. Udah gua PK lu tetap tangkap, kurang ajar. Saudara, giliran nangkap habaib, ustadz, kiai, gampang banget saudara. Lagi sakit kek. Ada lagi yang bela. Enggak kesian. Dia punya tanggungan anak di istri. Gua punya anak, gua punya bini, gua punya cucu. Kenapa lu tetap tangkap? Betul. Kurang ajar saudara. Sampai hari nggak ditangkap. Enggak, jaksa nggak berani. Ini negara apa warung kopi? Ini kan negara. Penduduknya 275 juta, saudara. Ngatur negara tuh mesti benar. Makanya tadi saya katakan, kesian Bapak Presiden yang sekarang, saudara. Dia mesti bersihin yang begini semua. Dia mesti kebokin ini semua yang begini, saudara. Kesian tidak? Kesian tidak? Kemarin Bapak Presiden, saudara, semangat. Saya akan perangi korupsi. Saya akan lawan itu koruptor. Saya akan lawan itu mafia. Saya akan lawan itu oligarki. Saya tidak takut. Jangan coba-coba ancam saya. Bagus tidak? Bagus tidak? Cuman saya mikir. Presiden mengatakan jangan coba-coba ancam saya. Kalimat punya makna loh. Berarti apa? Berarti presiden diancam. Nah kalau presiden lagi diancam, apalagi lu. Ya lu nih yang begini nih. Presiden diancam. Presiden diancam, apalagi rakyat kecil, betul. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Akhirnya presiden jadi ragu-ragu. Makanya di sini saya mau ajak semua saudara. Kalau betul presiden serius mau perang lawan koruptor, mau perang lawan mafia, mau perang lawan oligarki. Hei Bapak Presiden, maju. Jangan takut. Kalau presiden serius, para habaib, para ulama bersama umat Islam siap berdiri paling depan untuk bela Bapak Presiden kita. Siap ganyang mafia, siap lawan koruptor, siap ganyang oligarki. Takbir. Angkat tangan semuanya, takbir. Sallu ala Nabi. Kurang ajar mafia ngancam presiden. Dipikir kita orang pada takut kali semua. Ayo saya mau tanya saudara. Kalau presiden serius saudara bela tidak? Siap bela? Siap bantu? Takbir. Lu ngerekam yang benar. Lu kirim ke presiden. Ya maksudnya biar presiden dengar rakyat sama dia. Betul? Jangan sampai presiden omong-omong doang. Betul? Udah sekali lagi saya mau tanya nih semua nih siap lawan mafia.
Siap basmi korupsi. Siap basmi korupsi. Takbir. Jadi yang bikin negara bangkrut bukan subsidi, tapi korupsi, saudara. Yang bikin BUMN bangkrut itu adalah korupsi. BBM jadi naik gara-gara korupsi. Rakyat makin susah gara-gara. Nah kalau pengangguran di mana-mana, saudara. Nyari duit susah. Orang pada jadi preman. Preman merajalela gara-gara korupsi. Maka itu korupsi bahaya tidak? Siap lawan korupsi. Betul. Nah sama-sama sekarang kita bawa gesida anti korupsi. Semua rame-rame. Nanti kalau ada kalimat ayo kita bangkit membasmi korupsi, angkat semua tangan kepalin. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Nah. Ayo semuanya rame-rame. Sholli wa sallim. Hadro silakan. Iman ala hamada salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad Islam agama yang bersih lagi suci, umatnya dilarang berbuat mencuri, apalagi korupsi, lebih jahat lagi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau pejabatnya banyak yang memberantasnya pun hanya pilih-pilih. Semua. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada. Muhammad ali wal ashab biman qad wahada. Negeri RI bangkrut bukan karena subsidi, bukan juga karena luasnya negeri, tapi negeri bangkrut karena korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala
Rakyat banyak melarat akibat korupsi. Sekolah jadi mahal akibat korupsi. Rumah sakit antre akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallim daiman ala madana. Salli wa sallim daiman ala madana wal ali wal ashab man qad wada wal ali wal ashab man qad wada. Pabrik gulung tikar akibat korupsi. Buruh hilang kerjaan akibat korupsi. Pengangguran makin akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala madana. Salli wa sallim daiman ala madana wal ali wal ashab man qad wada wal ali wal ashab man qad wada. BBM naik lagi akibat korupsi. BUMN pada rugi akibat korupsi. Subsidi dikebiri akibat korupsi. Semua ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sallu wa sallim daiman ala madana. Salli wa sallim daiman ala madana wal ali wal ashab man qad wada wal ali wal ashab man qad wada. Maksiat merajalela akibat korupsi. Preman di mana-mana akibat korupsi. Rakyat diadu domba akibat korupsi. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallim daiman ala madana. Salli wa sallim daiman ala madana wal ali wal ashab man qad wada wal ali wal ashab man qad wada. Miskin makin miskin akibat korupsi. Bangkrut makin bangkrut akibat
semakin rusuh akibat korupsi. chaos Makin chaos akibat korupsi. hancur Makin hancur akibat korupsi. semua Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Salli wa sallim daiman ala man salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. takbir. Allahu Akbar. Dan sekali lagi saya tanya, kalau pemerintah khususnya Bapak Presiden kita serius perang lawan korupsi, dukung tidak? Bela tidak? Siap jaga negara? Siap jaga bangsa? Siap bela presiden? Siap ganyang koruptor? Siap ganyang mafia? Siap ganyang oligarki? Angkat tangan semuanya, takbir! 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 Sallu ala Nabi. Nah, jadi saudara, mudah-mudahan Allah memberikan bantuan untuk kita semua. Karena saudara, Islam ini anti korupsi, anti pencurian. Kalau pencurian yang sedikit aja nggak boleh, apalagi korupsi, saudara. Jadi negara ini darurat korupsi. Kita harus berjuang bersama bagaimana membersihkan negeri ini dari segala bentuk korupsi. Setuju? Nah, kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah, agar para umara kita, para ulama kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, menjadi ulama yang baik, menjadi umara yang baik, dan supaya negeri ini dibersihkan oleh Allah dari mafia, dari koruptor, dari oligarki jahat, dan dari segala kemunkaran dan kemaksiatan. Bibarakatil Fatihah kita mohon kepada Allah agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Nah, saudara, jangan ada yang bergerak dari tempat duduknya. Di sini masih ada guru-guru kita, kiai kita, orang tua kita yang kita minta untuk menutup acara ini. Baik itu dengan nasihatnya maupun dengan doanya, supaya tidaklah kita pulang dari tempat ini ke rumah, supaya dosa kita semua diampuni oleh Allah. Kesalahan kita dimaafkan, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, utang piutang kita dilunaskan, jodoh kita dientengkan, rezeki kita dimurahkan, rumah tangga kita diharmoniskan, dan kita mendapat